jurus auman langit dari Gunung Harimau. Boleh tanya, kau dari Gunung Harimau? Halo, ini nasi goreng spesial kami. Aku kutukan cinta. Enak juga. Malam itu yang pertama buatku. Kau harus tanggung jawab. Aku tanggung jawab. Kalau nggak mau mati, cepat pergi sebelum aku berubah pikiran. Hei, aku saja belum pakai celana sudah diusir. Semalam itu aku sendiri yang antar makanan. Kau paksa aku sepanjang malam. Pinggangku sampai mau patah. Hei! Ini 2 miliar, cukup buat beli 100 gerobak makanan. Cepat pergi, jangan balik lagi. 2 miliar? Kau kira aku ini gigolo? Urusanku sama kau nggak bisa selesai cuma pakai uang. Terus kau mau apa? Aku mau... Dasar mesum! Brengsek! Kau bikin masalah sama siapa sampai ada orang pakai kutukan cinta buat celakai kau? Kutukan cinta? Apa itu? Ada yang mau hancurkan hubungan asmaramu. Begitu kau tidur sama orang, hidupmu melayang. Lihat apa? Nggak ada. Badan kayak kau, dilihat terus pun gak bosan. Mesum! Ini 2 miliar, nanti aku transfer 4 miliar lagi. Anggap upah selamatkan aku. Sudahlah, anggap saja amal. Kau punya 2.000 nggak? Buat apa? Ilmu baca wajah harus dibayar. Kalau gratis bisa hilang pahalanya. Sekarang transaksi sudah selesai. Baca wajah sudah selesai. Oh iya, kau harus hati-hati ya. Kutukan cinta makin kuat. Orang yang pasang kutukan ini bukan orang biasa. Balik sini. Oh iya cantik, kasih bintang 5 untuk makanan semalam. Benny, berhenti. Kak Benny, Bu Yara panggil kamu. Jangan tarik aku. Aku gak kenal Bu Yara. Nggak mau hapus ulasan jelek? Ternyata benar, omongan pria diranjang memang nggak bisa dipercaya. Kau nggak mau tanggung jawab. Aku halusinasi atau apa? Halusinasi apa? Dia beneran tidur sama Bu Yara semalam. Aku nggak terima. Kenapa? Bu Yara, aku sudah baca wajahmu, kau kasih 2.000. Kita impas ya. Kau bilang impas langsung impas. Aku yang tentukan. Harta aku cuma begini. Kalau kau mau pun, aku gak kasih. Siapa yang mau gerobak makananmu? Aku mau kita urus surat nikah. Dunia ini gila sekali. Bu Yara beneran mau nikah sama dia. Oh, Bu Yara, lihat aku. Aku lebih kuat. Aku gak butuh mas kawin. Anak bisa bagaimana kamu? Aduh Bu Yara, kalau kau nikah sama aku rela ganti nama. Kamu? Nikah? Bu Yara, kau jangan keterlaluan. Tadi malam aku juga pertama kali. Tiba-tiba ditiduri. Aku juga rugi tahu. Dengan wajah dan badan begini? Mana mungkin kau rugi? Wanita agresif bukan tipeku. Brengsek. Soal kau tidur sama aku udah sebar ke internet. Kau masih gak mau tanggung jawab? Aku gak kuat lagi. Ya ampun, cukuplah. Tangisanmu itu terlalu dibuat-buat. Lagi pula, kalau kau mau nikah pura-pura, aku bakal jadi sasaran keluargamu dan semua pria yang menyukaimu. Harusnya yang nangis itu aku. Kenapa kau tahu? Bu Yara, aku bukan orang bodoh. Gak bisa dijadiin tameng orang lain. Kau benar. Kakekku sakit. Sekarang semua kuasa jatuh ke tangan Paman John. Demi proyek 20 triliun dia mau aku nikah sama Liam si brengsek. Jadi, kau mau jadikan aku tameng hidupmu? Cuma setahun. Habis itu kita bisa jalan. Aku kasih kamu 10 miliar dan 2% saham. Hah? 10 miliar? Seumur hidup pun aku gak bakal dapat uang segitu. Astaga, ya ampun. Dia ini dapat hoki apa? Dapat duit dan wanita sekaligus. Sialan. Apa kau? Aduh, bos. Aku... Bu Yara,
Aku bukan incar duit. Kalau kamu mau cari uang, banyak cara lain. Nggak perlu jual diri. Kau dan bibimu tinggal di kaki gunung agak jauh. Kau hidup dari jualan makan buat biaya pengobatannya. Coba pikir, ini bukan soal uang. Kau selidiki aku. Enggak. Aku mau cuma saling bantu. Aku nggak bisa diancam. Dan nggak bakal jadikan bibiku sebagai alat tukar. Kalau kau berani ganggu bibiku, bakal kau habisi keluar. Galak sekali. Aku nggak bilang apa-apa juga. Brengsek. Sampai jumpa. Nggak usah ketemu lagi. Hei, kau itu siapa? Tahu nggak tempat ini punya Tuan Arta Dirga? Berani cari ribut di sini. Arta, penguasa bawah tanah Jorban. Bahkan keluarga Woda harus segan sama dia. Kau cari ribut di sini. Mau mati ya? Orangnya di mana? Sini aku kasih tahu. Ini. Berhenti. Bocah, bisa sampai sini pakai mantra pelacak. Lumayan juga, tapi sayang. Sudah kusuruh pergi, kau malah datang buat mati. Sudah kubilang, siapapun yang sakiti temanku, pasti mati. Bocah, berani ya? Tentu saja. Kurang ajar. Kau gak sujud minta ampun? Jangan panggil aku Arta. Mantra kendali jiwa. Menarik juga. Tolong. Bisa saja, tapi bilang siapa dalam dibalik semua ini. Aku bilang, itu seseorang ahli baca wajah. Katanya dia ahli nomor 1 di Jorban. Punya kekuatan luar biasa. Kutukan cinta Bu Yara. Itu dia yang pasang. Ahli nomor 1. Di luar dugaanku. Aku nggak kenal dia. Dengar namanya aja belum pernah, apalagi bikin masalah. Kenapa dia mau celakai aku? Dia dari keluarga Woda. Keluarga Woda lagi. Terima kasih selamatkan aku. Kalau kau butuh apapun, aku siap bantu. Pas sekali. Adikku Kevin masih terbaring di rumah sakit. Biaya pengobatannya aku yang tanggung. Pindahkan ke kamar VIP. Ganti rugi mobil, rumah, dan istri. Istri? Aku selamatkan nyawamu. Masa kau nggak bisa cari jodoh bagus buat adikku? Gampang. Aku ganti. Maaf, aku yang seret kamu di sini. Soal biaya temanmu, aku yang urus. Kita... Ibu Yara, soal dalangnya aku sudah cari tahu. Kamu mau cari orang buat nikah pura-pura? Aku nggak tertarik. Kita sudah impas. Jangan ketemu lagi. Cepat kembali, kakekmu kritis. Kenapa? Kakekku, kondisinya buruk. Aku harus cepat pulang. Kurasa aku tahu kakekmu kenapa. Biar aku obati. Kalau dia sembuh pegang puasa lagi, kau nggak perlu nikah. Kamu bisa obati? Pengobatan dan kutukan asalnya sama. Nggak susah. Aku pulang dulu buat siap-siap. Nanti aku susul. Aku udah temukan cara buat obati dia. Sekarang satu-satunya jalan harus nikah sama Paliam. Pertama, kasih semangat ke ayah. Kedua, demi proyek perusahaan. Kalau kakek sadar nanti, biar dia yang tentukan aku nikah sama si bajingan itu. Memangnya kau bisa apa? Dokter Peter saja angkat tangan. Masa kau bisa undang dewa ke sini? Benar sekali. Akulah dewanya. Dari mana datangnya pengemis ini? Beraninya mengaku jadi dewa. Yara, ini cara yang kau maksud. Kalau mau bohong harus meyakinkan dong. Kakek paling sayang kau. Kau malah bawa penipu buat celakai dia. Benny bukan penipu. Aku percaya dia. Gawat. Dahi gelap. Kena kutukan. 7 lubang tertutup. Kalau nggak diobati, paling cuma bisa 25 menit. Dia, beraninya kau kutuk ayahku. Pengawal, patahkan tangannya. Lempar keluar dari Jorban. Tunggu. Kau bela dia begitu kenapa? Apa hubungan kalian? Kuperingatkan. Yara,
Nikah sama Pak Liam satu-satunya jalan buatmu. Jangan dekati sampah ini. Nanti Pak Liam marah. Benny bukan sampah. Sekali lagi aku katakan, aku nggak bakal nikah sama Liam. Lihat wajah kakek, harusnya dia panjang umur. Apa kalian yang bikin dia sakit ya? Bicara apa kau? Pengawal, seret dia keluar dan hajar. Kau sentuh dia, aku bakal mati. Kau sentuh dia, aku mati. Baik, Yara. Tenang dulu, biar dia coba. Oke? Benny, aku percaya kau. Satu menit lagi, kutukannya bakal hilang. Dan dia bakal sadar. Benarkah? Syukurlah. Ini bukan tolong. Kau ini mau bikin ayahku mati. Cabut jarumnya sekarang juga. Kalau jarum dicabut, dia pasti mati. Kalau aku biarkan kau tusuk ayahku pakai jarum, itu baru durhaka. Minggir. Bodoh. Kakek, kenapa? Semua gara-gara penipu yang kau bawa. Ia bikin kakek meninggal. Ayahku mati gara-gara kau. Kau harus ganti nyawa. Ayah, aku telepon Dokter Peter ya. Cabut jarum pasti mati. Sekarang malah salahkan aku. Pengawal, kunci Yara di kamar. Penipu ini, ikat dia sekarang. Aku sendiri yang patahkan tangan kaki. Aku yang patahkan tangan kakinya. Ayah, Dokter Peter datang. Dokter Peter, cepat, periksa ayahku. Baik. Gimana? Kakek Aldo sudah pergi. Kau bisa diselamatkan. Brengsek, kau bunuh ayahku. Urusan kita belum selesai. Benny, kau masih ada cara nggak? Kumohon. Apalagi maumu? Kalau kau nggak bawa penipu ini, kakek Aldo juga nggak bakal mati. Siapa bilang kakek Aldo mati? Selama aku di sini, dia pasti bisa selamat. Benarkah? Anak bodoh, omong kosong saja. Orangnya sudah mati, masih bisa diselamatkan. Kalau memang bisa bangkit lagi, aku siap jadi muridmu. Jadi muridku? Levelmu belum cukup. Kau mau lihat kau bisa apa? Oh, Ini jurus Oman Langit dari Gunung Harimau. Boleh tanya, kau dari Gunung Harimau? Kau obati kakekku sampai mati. Lucu sekali. Kupikir kau beneran murid sejati Gunung Harimau. kenapa panik? Dia bukan sakit, tapi kena racun. Racunnya sudah dimuntahkan. Baru bisa sembuh. Ini beneran. Oh, Kakek, kau sadar? Oh, beneran sadar? Dokter Sakti, bisakah? nggak bisa. Kalau kakek Aldo sudah sadar, aku permisi dulu. Anak muda, tunggu. Terima kasih sudah selamatkan nyawaku. Cucuku Yara belum punya pacar. Kalau kau Ayah, memang sudah diobati, tapi... diam. Anak muda, cucuku Yara itu... Kakek Aldo, aku tolong kau karena kita punya ikatan karma dari dulu. Sekarang sudah lunas. Aku pamit. Benny, terima kasih selamatkan kakek. Sekarang dia sudah sadar. Pamanmu juga nggak bisa paksa kau nikah lagi. Kumohon, bisakah kau jangan ganggu aku? Kenapa gitu? Bukan cuma soal nikah. Kau udah sentuh aku juga. Masih mau kabur? Tunggu dulu, Bu Yara. Jangan bilang kau lupa. Waktu itu kau yang paksa aku. Dan aku ini pria yang polos dan tampan. Belum sempat kau tanggung jawab. Nih. Resep ini nilainya minimal 20 miliar. Anggap saja kompensasi. Kita sudah impas. Oh iya, hampir lupa. Aku sudah ada tunangan. Benny, mau bohong pakai alasan tunangan? Kita belum kelar. Tunggu, kau mau apa? Aku mau ketemu tunanganku Rika. Apa? Kau tunangan CEO perusahaan kami? Dasar kampungan. Cermin muka sendiri dulu. Cepat pergi. Aku ini tunangannya, gak percaya. Panggil dia turun. Bocah, gak ngerti bahasa ya? Kalau masih di sini, kuhajar kau. Bu Yara, dia itu penasihat CEO grup Toban. Nah,
Kalau nggak percaya, kau bisa tanya langsung ke Yara. Dia juga bisa buktikan. Anak ini otaknya kurang, tapi nafsunya besar. Semua wanita di kantor, kau suka semua. Nggak percaya? Tanya sama dia sendiri. Sok keren, cepatnya dari sini. Berani lempar HP-ku ya? Kenapa? Gak terima. Gak coba dilem. Aku injak juga bisa. Ini grup Toban. Belum kupatahkan kakimu, sudah syukur kau. Ku kasih kesempatan. Ambil HP-nya sekarang. Aku yang kasih kau kesempatan. Tapi sayangnya, kau nggak layak. Hajar dia. Iya. Benny, kamu nggak apa-apa? Memangnya aku kelihatan bermasalah? Mereka, ini Benny yang kasih aku resep itu. Benny, ini CEO grup Toban. Rika tuh loh. Sebenarnya aku memang mau cari Rika. Kau pikir kamu kesini mau cari aku? Kenapa kau cari Bu Rika? Itu urusan antara kami, gak ada hubungannya sama kamu. Brengsek, siapa juga yang peduli? Pak Benny, senang bertemu denganmu. Soal hari ini aku pasti kasih penjelasan. Kalian gak usah datang lagi. Bu Rika, aku salah. Aku bodoh nggak tahu diri. Tolong beri aku satu kesempatan. Masih belum pergi juga. Pak Benny, soal resep sudah kulihat. Bagus sekali. Kau suruh Yara kasih ke kami, berarti kau mau gabung ke grup Toban. Anak ini kayaknya bakal jadi petinggi baru di perusahaan. Bisa dipercaya sama Bu Rika. Pasti hidupnya langsung naik. Andai aku juga ada resep turun-temurun keluarga. Pak Benny, kalau kau mau gabung, bakal langsung jadi wakil CEO. Ditambah 5% saham perusahaan dan bonus 20 miliar. Ibu Rika, kau salah paham. Aku nggak tertarik gabung ke grup. Kau dan aku sudah tunangan. Hah? Benny, kau beneran tunangan Bu Rika? Tidak mungkin. Pria kayak dia mana patas dengan Bu Rika. Jangan-jangan selama ini Bu Rika nggak punya pacar gara-gara dia. Pantas saja dia selalu tolak aku. Ternyata beneran ada tunangan, dan itu Rika lagi. Jadi, kau orang yang dibilang ayahku. Betul. Guruku pernah bilang, dulu ayahmu memang... Sekarang zaman apa masih dijodohkan gitu? Kau cuma mau pakai tunangan biar bisa hidup enak. Bu Rika sudah tawarkan 20 miliar. Masih gak cukup. Hati-hati kau rugi sendiri. Memang benar aku tunangannya, tapi waktu itu masih kecil jadi gak bisa ambil keputusan. Maaf, aku gak bisa nikah cuma karena janji dari orang tua. Bu Rika benar, sobek saja surat nikah itu. Benny, Bu Rika itu orang yang tegas. Janji nikah ini gak berlaku lagi. Kalau mau, minta kompensasi. Kalau sampai Bu Rika marah, habis kamu. Bu Rika, kau salah paham. Aku mau putus tunangan. Putus. Aku nggak salah dengar. Beraninya ada yang mau putus tunangan sama Bu Rika dari Jorban. Pasti dia mau putuskan demi aku. Kupikir tadi aku sudah gak menarik lagi. Ya juga, mungkin Bu Rika jadi kesal. Soal tunangan itu, dulu ditetapkan sama guruku dan ayahmu pas aku kecil. Ayahmu mau jadi kaya, minta bantuan hoki. Imbalannya dia kasih surat tunangan. Sekarang, aku nggak butuh lagi. Jadi, kau datang buat putuskan tunangan? Semua ada sebab akibatnya. Dulu, aku pernah dibantu keluarga Tulos. Jadi, aku bisa selesaikan satu masalah kalian. Gak perlu. Kami itu gak butuh bantuanmu. Kalau kau gak mau masuk grup Toban, silahkan pergi. Benny, resepku rusak karena rekan kerja. Satu bahan gak kebaca. 5 gram rumput angin ungu. Bu Rika, kau yakin keluarga Tulos nggak butuh bantuanku? Yakin, Pak Benny. Aku gak bisa antar jam. Demi hubungan guruku dan ayahmu yang dulunya teman lama, aku kasih satu kesempatan. Kalau ayahmu butuh pengobatan, kau bisa cari aku. Aku pamit. Benny, apa maksudmu? Bagian pelipis dipenuhi aura hitam. Ada orang tua yang sakit parah. Alis kirinya kacau, yang sakit kepala keluarga Tulos. Kau tebak dari baca wajah? Kalau bukan karena utang budi, aku nggak bakal bantu gratis. Pak Benny, ayahku memang lagi sakit parah. Kami sudah cari dokter sakti tapi keadaannya makin kritis. Kumohon Pak Benny mau bantu. Kami pasti sangat berterima kasih. Bu Rika, pria ini memangnya bisa apa? Jangan sampai ketipu. Ngomong sembarangan soal Pak Benny. Keluar sekarang. Bu Rika, Benny memang jago pengobatan. Kakekku sembuh karena dia. Ayo. Silahkan ke sini.
Utang budi keluarga Tulus lunas. Sekarang saatnya balas dendam. Katamu sudah panggil dokter Sakti. Apa yang masih bisa diselamatkan? Kalau ayah sampai tiada, aku juga gak mau hidup lagi. Ibu, mereka bisa dapat dokter apa? Dokter terbaik sejorban. Dokter Hudin pun gak bisa obati. Kayaknya Dewa pun angkat tangan. Ibu, kita terima saja. Belajar ikhlas. Benar, Bu Sarah. Pak Hosi itu sangat dihormati. Kalau ada jalan keluar, aku pasti bantu sekuat tenaga. Tapi penyakitnya sudah sampai tulang. Bu Sarah, lebih baik bersiap-siap, urus pemakaman. Ibu, Ibu, Oh, Huh? Oh. Ibu. Dokter Hudin, ini baru dokter nomor 1 di Jorban. Cuma sentuh sedikit, ibuku langsung sadar. Barusan itu ilmu andalan Anda kan? Teknik jarum emas. Benar. Teknik itu memang manjur. Tapi tetap gak bisa obati Pak Hosi. Aku malu, beneran malu. Yang dia nggak bisa obati, bisa Koban. serius? Kalau kamu bisa sembuhkan Hosi, berapa pun akan kubayar? Pak Benny, kalau beneran bisa sembuhkan, aku siap bayar 60 miliar. 60 miliar? Aku gak salah dengar. Kau dermawan sekali. Tapi jangan sampai ditipu sama penipu jalanan. Oh, anak muda. Kau tahu, jadi dokter perlu surat izin praktek. Semua dokter yang terdaftar di Jorban, aku kenal semua. Tapi belum pernah lihat kau. Benar, ayahku itu kepala keluarga Tulos. Bukan orang sembarangan, bisa seenaknya didekati. Katamu kau dokter, surat izin praktiknya mana? Tunjukkan sekarang. Surat izin praktik. Aku Benny, nggak butuh begituan. Rika, kamu dengarkan. Dia bilang dia gak butuh surat. Aku bisa buktikan. Urusan keluarga Tulos bukan giliranmu ikut campur, Rika. Dia rendahan begini bisa tipu kamu. Gimana kamu bisa tenang kalau kamu pegang grup Toban? Benny bukan penipu. Bu Rika, aku kesini buat bayar utang budi. 60 miliar nggak perlu dibayar. Kamu takut ya? Meski gak ngambil uang. Terus gagal obati ayahku, kamu juga gak sanggup tanggung. Cepat pergi! Mai, Pak Benny ku bawa ke sini. Kau jaga sikapmu. Pak Benny, tolong abaikan mereka. Ku mohon obati ayahku. Mau obati atau enggak, tolong beri jawaban pasti. Waktuku berharga. Bibi, Benny hebat dalam pengobatan. Kakekku sembuh karena dia. Kata dokter Hudin, ayahmu sudah gak bisa diselamatkan. Gak ada satu orang pun yang bisa sembuhkan. Kenapa dia bisa? Dia pantas disebut dokter sakti. Yang dia nggak bisa obat, aku bisa sembuhkan. Bu Sarah, jadi mau diobati atau enggak? Ku kasih 3 detik. 3, Ibu, jangan percaya omongan penipu ini. 2, Bu, ayah sudah sekarat. Tolong berhenti berharap. Bu, 1. Hosi, sudah sadar? Gimana? Ayah, kamu beneran sadar? Pak Hosi. Pergi. Keluarga Tulos gak butuh anak durhaka. Kalian pergi semua. Ayah pergi. Terima kasih sudah selamatkan nyawaku. Walau tadi aku gak bisa bicara, aku masih bisa rasakan. Anda sudah sekuat tenaga. Pakai ilmu pengobatan misterius. Kalau bukan karena Anda, kakek tua kayak aku, pasti sudah ketemu malaikat maut. Pak Hosi, masih ingat Heni dan bocah pendampingnya? Jadi kau bocah yang dulu tunangan sama putriku? Ternyata kau murid dari Master Saka. Mataku memang buta. Gak tahu siapa kau sebenarnya. Oh ya, dokter, ini putriku. Dia orang yang pernah tunangan sama kau. Karena sudah kesini, soal pernikahan kalian. Pak Hosi, pas sekali. Hari ini di depanmu langsung, aku bilang tunangan ini batal. Dokter, kenapa begitu? Apa anakku gak pantas jadi istrimu? Pak Hosi, dulu tunangan diatur guruku. Guru membantumu cari kekayaan. Lalu pakai keluarga Tulos buat sembunyikan nasibku dan selamatkan nyawaku. Sekarang, aku dan Bu Rika sudah dewasa. Urusan pernikahan, biar kami putuskan sendiri. Biar kami nggak menyesal. Bukan karena aku nolak atau nggak suka Bu Rika.
Kalau itu keputusanmu, aku cuma bisa bilang keluarga Tulos gak seberuntung itu. Pak Hoshi, aura jahat sudah hilang. Hokimu masih ada. Asal terus berdonasi dan berbuat baik, hoki itu bisa bertahan 100 tahun. Aku mengerti. Aku bakal lakukan banyak kebaikan. Tenang saja. Baiklah. Kalau begitu, aku pamit dulu. Ayo. Rika, kau tahu, kau baru saja kehilangan hoki. Hoki apa? Masa menikah sama orang asing disebut hoki? Salahku juga karena gak kasih tahu kau. Henny waktu itu, orang penting di Gunung Harimau. Ada ilmu tinggi. Benny itu muridnya. Pasti bukan orang biasa. Ayah, kau kira anakmu ini gak laku? Lagi pula zaman modern ini masih aja percaya mistis begituan. Waktu dia obati aku, rasanya dalam dan gak terukur. Kau gak bakal paham. Pokoknya, keluarga Tulos harus lakukan segalanya buat jalin hubungan baik samanya. Iya, Ayah. Sudah, urusanku sudah selesai. Kau juga kembali ke kegiatanmu. Cepat pulang. Kenapa kau pergi begitu saja? Terus? Kau dan Rika putus tunangan bukan karena aku. Bu Yara, jujur ya, tunangan itu dibuat guruku waktu aku kecil. Saat itu ada alasan khusus. Sekarang utangnya lunas. Dan gak ada hubungannya sama kau. Terus kita... Bu Yara, aku masih ada urusan penting. Soal cinta, belum kupikirkan sekarang. Paham? Kalau kau butuh, bakal ku kasih resep lain. Kamu kira aku cuma mau resep itu? Aku... Kamu... Drengs. Itu Bu Yara dari keluarga Supin. Cantik sekali, lebih memukau dari rumor. Dia jadi penasihat di grup Toban. Dikenal sebagai duo cantik sama Rika. Katanya dia bikin Pak Ivan dari keluarga Lino tergila-gila. Pria di sebelahnya siapa? Kayaknya belum pernah lihat di Jorban. Yara, hari ini dandanmu cantik sekali. Lumayan cocok sama aku. Robin, aku kesini mewakili perusahaan. Tolong jaga sikapmu. Sikapku gimana, aku tahu. Kalau kau penasaran, nanti malam kita tidur sama-sama, biar kau tahu sendiri. Jaga ucapanmu. Robin, sudah berapa kali aku bilang, kita beda jalan. Jangan ganggu aku lagi. Di Jorban ini, selain aku, siapa yang sejalan sama kau? Tanya mereka. Kalau aku diam saja, ada gak yang berani nikahin kau? Selain bawa nama keluarga Chandra, kau bisa apa? Memang aku ada keluarga Chandra. Tapi selama aku mau, apapun harus jadi milikku. Yara, kalau kau gak tahu diri, jangan salahkan aku kasar. Pasti ya. Dari mana muncul pria kere? Berani ikut campur urusanku? Minggir. Benny, tenang dulu. Katanya serahkan semua ke aku. Percaya padaku. Diam di situ. Datang ke sini, malah ketemu kejutan. Dia anak keluarga Chandra waktu itu. Berani pukul aku. Kenapa? Pukulan tadi nggak terasa. Di Jorban, keluarga Chandra penguasa. Sekarang bakal kutunjukkan. Apa jadinya kalau penguasa ngamuk? Maaf ya, nggak pernah dengar nama Chandra. Anak ini gila ya, masa gak tahu keluarga Chandra? Singgung mereka, habislah dia. Bakal tamat riwayatnya. Tangannya yang pukul aku. Ku cabut juga tangannya. Kalau begitu tangan satunya, kau kuhadirkan sekalian. Wanto, lumpuhkan dia. Aku mau dia patah semua. Patah saja nggak cukup. Lehernya juga mau kuteguk. Habisi dia. Gak tahu diri sekali, dia pasti tamat kali ini. Kayaknya aku kenal pengawal itu. Dia juara tinju bawa tanah Jorban pakai ilmu muta yang buas. Begitu dia turun tangan, orang pasti babak belur. Ini, itu petarung mutai. Kamu... Mutai apaan? Masih kalah sama bela diri kita. Lihat saja, aku bahkan nggak perlu turun tangan. Bocah, sudah siap bikin wasiat belum? Satu pukulan kirim kau ke akhirat. Mampus kau. Apa yang barusan terjadi? Kau pakai sihir ya? Kau ini lemah. Sombong sekali. Apa itu? Aku salah lihat. Astaga, itu juara mutai.
Anak ini hebat juga. Kau mau apa? Ku peringatkan. Peringatkan apa? Soal tadi, anggap lalu. Ya, anggap saja kita berteman. Teman.